Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang teknik mutasi dalam pemulihan tanaman. Ya. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menjelaskan pemanfaatan teknik mutasi dan poliploidi dalam pemulihan tanaman. Ya, poliploidi itu adalah juga bagian daripada mutasi. Ya, bab ini adalah berhubungan dengan peningkatan keragaman genetik. Ya, kita tahu bahwa keragaman genetik itu merupakan modal bagi kegiatan pemulihan tanaman. Ya, melalui keragaman genetik ini diinduksi melalui mutasi dan poliploidi, ya, serta pemanfaatan keragaman genetik ini dalam kegiatan perakitan varietas unggul. Nah, yang menjadi subpokok bahasan pada bab ini adalah pemulihan mutasi, kemudian jenis-jenis mutasi, tipe mutan, induksi mutasi, pemanfaatan teknik mutasi, poliploidi, dan pemanfaatan poliploidi. Mutasi ini merupakan sumber keragaman yang penting bagi pemulihan tanaman. Ya. Sejumlah materi genetik pemulihan tanaman, termasuk landrace dan spesies liar, bisa saja berasal dari mutasi. Dan gen-gen baru itu muncul dari mutasi. Persilangan tidak menghasilkan gen baru, tapi menggabungkan gen-gen yang sudah ada, sehingga yang tadinya tidak terekspresi menjadi terekspresi, yang tadinya terekspresi sedikit menjadi terekspresi banyak sebagai akibat gen-gen itu berkumpul. Jadi persilangan itu mengumpulkan gen, tidak membuat gen baru. Nah, mutasi ini yang menyebabkan adanya gen baru. Ya, meskipun peluangnya rendah, itu hanya 1/10⁻⁶ atau 10⁻⁶, ya, untuk tiap gen di tiap generasi, tapi dengan adanya teknik tertentu maka peluang ini menjadi meningkat, ya. Dengan menggunakan agen mutasi tertentu peluang ini bisa ditingkatkan. Kadang juga mutasi digunakan untuk memahami cara kerja dari suatu gen. Dengan adanya off di stop gen tertentu, maka gen lain muncul yang resesifnya misalnya, maka akan kita ketahui dengan hilangnya gen itu akibat mutasi, maka alel-alel yang bersifat resesif akan terlihat, akan terekspresi. Ya. Sehingga mutasi itu merupakan perubahan, ya, materi genetik pada sel atau individu yang dapat diwariskan. Itu definisi mutasi, perubahan materi genetik, ya, pada sel atau individu, dan perubahan itu dapat diwariskan. Nah, hasil dari mutasi itu adalah mutan. Yang disebut mutan adalah variasi fenotipik yang disebabkan oleh adanya mutasi. Ada mutasi, gennya berubah, sehingga fenotipiknya berubah. Dan fenotipik yang berbeda itu disebut dengan mutan. Kapan kita melakukan mutasi? Kapan kita melakukan pemulihan mutasi? Ini yang pertama, bila tidak tersedia sumber keragaman bagi sifat yang dikehendaki. Bila gen itu tidak ada dalam populasi, ya, dalam spesiesnya ataupun spesies liar. Karena kalau ada di spesies liar, maka masih memungkinkan kita mentransfer gen dari spesies liar itu ke dalam tanaman budidaya melalui persilangan buatan. Atau ada, tetapi transfer genetik dengan cara konvensional tidak bisa dilakukan atau kurang layak dilakukan. Karena tidak bisa dilakukan persilangan secara konvensional, hibridisasi seksual misalnya pada manggis itu tidak bisa, pada pisang tanpa biji tidak bisa, sehingga mau tidak mau alternatif yang
mudah dan relatif murah itu adalah pemulihan mutasi. Ya. Dapat melibatkan banyak sifat, ya mutasi ini dapat pula berupa perubahan drastis atau kecil hingga tidak teramati fenotipenya secara langsung, tapi akumulasinya akan terlihat melalui pendugaan parameter genetik untuk karakter-karakter kuantitatif yang gennya itu banyak terlibat, sehingga kalau ada perubahan, kalau ada penambahan satu gen tidak begitu terlihat, maka melalui pendugaan parameter genetik itu dapat dilihat apakah keragaman yang ada itu akibat dari mutasi yang tidak bisa terlihat secara langsung atau akibat dari bukan mutasi. Dan mutasi itu umumnya bersifat resesif, kalaupun dominan ini pseudodominan. Ya, karena bersifat resesif, maka pada saat dia dalam keadaan heterozigot tidak terekspresi, sehingga kita perlu evaluasi pada generasi berikutnya melalui kegiatan selfing, sehingga homozigot resesif akan terbentuk dan di sanalah akan terlihat. Dan terkadang dapat bersifat letal karena beberapa karakter yang dikendalikan oleh gen resesif itu menyebabkan daya survival tanaman tidak baik, misalnya karena albino sehingga tidak bisa menghasilkan, tidak bisa punya zat hijau daun, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan. Beberapa perubahan tidak diwariskan epigenetik karena memang gen yang berubah itu tidak pada tempat yang nanti akan menjadi gamet begitu ya, hanya di layer-layer tertentu saja, gen-gen tertentu di luar itu, sehingga karena tidak masuk ke proses meiosis, tidak menjadi gamet, maka dia akan tidak terwariskan ya hasil mutasi tersebut. Apa saja yang menjadi pertimbangan penggunaan teknik mutasi? Yang pertama, genetik dari sifat yang akan diperbaiki, apakah bersifat resesif, kemudian dominan atau pseudodominan, apakah satu gen pengendali monogenik atau pologenik, bagaimana pautannya, bagaimana lintasan biokimia yang terjadi dan sebagainya. Itu genetiknya. Kemudian bagaimana genotipe yang akan diperbaiki, genotipe ya, apa tanaman yang akan diperbaiki, ya seperti apa yang akan di. Kemudian apa alasan menggunakan mutasi? Apakah karena lebih mudah? Apakah ingin lebih cepat? Artinya kalau melalui persilangan konvensional memerlukan waktu yang lama untuk pemurniannya, dan biasanya kalau kita hanya menginginkan satu atau dua karakter yang berubah, ini menjadi tidak efisien karena persilangan konvensional itu menggabungkan jantan dan betina, banyak gen yang digabungkan di situ. Atau memang tidak ada cara lain seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilakukan persilangan konvensional. Kemudian bahan tanam yang akan dimutasi itu seperti apa? Apakah berupa biji, atau berupa organ, atau berupa plantlet? Hasil kultur jaringan akan terpengaruh terhadap tekniknya, terutama dosis. Bahan kering yang kadar airnya rendah itu memerlukan dosis yang lebih tinggi. Sementara bahan yang mempunyai kadar air tinggi itu tidak memerlukan dosis tinggi, karena kalau dosis tinggi akan menyebabkan kematian. Lalu kemudian jenis mutasi, jenis induksi mutasi, apakah mutasi kimia atau mutasi biologi atau mutasi fisik, ya biasanya radiasi sinar gamma begitu ya. Ini sangat juga menentukan tekniknya. Dan apa perlakuan setelah mutasi? Apakah langsung diadaptasikan, diseleksi pada lingkungan target, ya misalnya kalau akan seleksi terhadap ketahanan Fusarium, maka di kultur jaringan diadaptasi, diderakan, diseleksi pada lingkungan yang mempunyai asam pusarat misalnya, sehingga kalau ada yang tahan maka berarti dia tahan terhadap Fusarium, karena Fusarium menghasilkan asam pusarat yang mematikan tanaman. Kemudian apa metode seleksinya? Saya kira metode seleksi terkait dengan kelompok tanaman, apakah menyerbu sendiri atau menyerbu silang, sehingga kalau menyerbu sendiri bisa kita menggunakan modifikasi pedigree, SSP dan sebagainya. Kalau menyerbu silang, bagaimana membuat varietas hibrida dari populasi-populasi yang hasil mutasi.
Dan apa perbanyakan selanjutnya? Biji, vegetatif, ya. Dua itu saya kira ya akan menentukan varietas yang akan dihasilkan dan metode pemuliaan dan juga saya kira tekniknya. Nah, bagaimana tahapan pemulihan mutasi dengan yang tanamannya itu diperbanyak dengan biji? Yang pertama adalah siapkan genotipe unggul stabil yang akan diperbaiki. Misalnya kita akan memperbaiki 1-2 gen, tapi karakter agronomi lainnya sudah baik, berarti genotipe yang akan kita lakukan mutasi itu adalah varietas komersial yang sudah digunakan masyarakat. Biasanya itu yang dipakai karena sudah bagus karakter-karakternya, sebagian besar karakter kita hanya ingin perbaiki karakter tertentu, misalnya ketahanan terhadap penyakitnya, ini yang sering terjadi. Ya, varietas-varietas yang komersial itu sering digunakan sehingga patah akibat dari serangan penyakit tertentu, sehingga itu saja yang akan diperbaiki. Oleh karena itu varietas komersial ini yang digunakan ya, yang sudah stabil. Kemudian lakukan langkah mutasi yang sesuai, misalnya apakah itu radiasi, sinar gamma, atau menggunakan kimia ya PEG atau juga bahan kimia yang lain, misalnya kolkisin dan sebagainya. Kemudian hasil mutasi ini disebut dengan M1. Materi genetik awal sebelum diberikan mutasi namanya M0. Nah, hasil mutasi ini diseleksi untuk misalkan mutan negatifnya dulu. Ya, yang jelek dan sebagainya, mutasi akan menyebabkan perubahan baik secara genetik maupun fenotipik. Ya. Selfing tanaman M1 yang normal atau yang lebih baik. Ini yang dilanjutkan. Ini perubahan genetik dapat bersifat resesif atau dominan, sehingga kalau diseleksi pada M2-nya, ya, M2 maka akan dapatkan ya karakter yang homozigot resesif misalnya ya. Lalu tanaman M2 dilakukan seleksi yang kemudian dilanjutkan ke M3 sesuai dengan kriteria seleksi tadi, lanjutkan M4 ya, dan M5 mendapatkan mutan yang stabil. Ini contohnya ilustrasinya bahwa ketika tetua itu kita lakukan mutasi misalnya menggunakan sinar gamma, maka dapat M1 ada perubahan di bagian AM gitu ya. Kemudian bagian ini kita lakukan selfing, dapatlah AM yang homozigot, kemudian AM yang homozigot dominan ya, kalau dia mutasi dominan, kalau mutasi resesif AM yang homozigot resesif, itulah yang kita harapkan. Sehingga diperoleh AM yang mutasinya resesif dan dominan. Mutan stabil resesif dan mutan stabil dominan. Itu kalau dengan biji. Biji yang diperbanyak atau biji pada kelompok tanaman menyerbuk sendiri. Sementara yang perbanyakan somatik, misalnya vegetatif, maka bisa dilakukan langkah mutasi sesuai genotipe target. Misalnya ini. Mutan tanaman sempurna ini menunjukkan sifat target, kemudian diperbanyak sifat target itu menjadi M1V1. Jadi dari mutan menjadikan secara vegetatif M1V1, kemudian tanaman sempurna, tanaman ditumbuhkan menjadi tanaman sempurna dan kemudian dipilih ya sesuai dengan karakter kriterianya, dan kemudian mutan stolid itu misalnya M1V2 dan seterusnya, dan akan stabil kalau sudah sampai M1V4 dilakukan itu evaluasi ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ilustrasi yang vegetatif tadi, misalnya kita lakukan radiasi, kemudian macam-macam berubah, kita harapkan bagian merah ini itu kita menjadi merah total begitu, sehingga kita akan ambil bagian itu saja melalui perbanyakan M1V1 tadi, M1V2 dan seterusnya. Nah, itu saya kira beberapa langkah untuk mutasi. Berikutnya adalah jenis-jenis mutasi. Ya, ada mutasi sporofitik. Mutasi ini terjadi pada jaringnya akan menghasilkan sel-sel gamet. Nah, bila sel gametnya berfungsi membentuk zigot, maka mutasi dapat terjadi pada keturunannya, dapat diwariskan. Sehingga biasanya sering orang melakukan mutasi itu pada fase atau pada saat dia sedang dalam keadaan
sporofitik. Ya. Kemudian mutasi somatik. Mutasi yang terjadi pada sel atau jaringan somatik. Jadi bila suatu sel mutan diperbanyak secara aseksual, misalnya ke jaringan, maka dapat menghasilkan yang identik dengan sel mutan tersebut. Tapi perlu kita lakukan perbanyakan vegetatif pada setiap generasi. Jadi misalnya M1V1, M1V2, ya. Dengan demikian maka M1V sekian misalnya itu bisa generasi mutan stabil, ya. Kemudian mutasi ekstranuklear, mutasi pada genom mitokondria dan plastida. Terkadang kita ingin mendapatkan karakter tertentu yang dikendalikan di mitokondria, misalnya mandul jantan, itu dilakukan mutasi, atau kita ingin ada perubahan pada plastida sehingga fotosintesis berlangsung dengan optimal. Lalu berdasarkan UNIN ini ada mutasi titik. Mutasi hanya satu titik saja, satu pasang basa yang disebabkan oleh tertukarnya satu nukleotida oleh nukleotida lain, atau mutasi gen yang berupa perubahan susunan DNA satu gen pada satu lokus ini berubah menjadi alel yang berbeda. Jadi umumnya arah mutasi itu dari alel dominan menjadi alel resesif, ya, belum dapat dideteksi secara mikroskopis, ya. Kromosom yang membawa mutasi gen terlihat sama di bawah mikroskop sebagaimana kromosom yang dibawa alel tipe liar wild type, tetapi karakteristiknya bisa berubah, ya. Jadi tidak bisa diidentifikasi, ya, gennya itu melalui pengamatan mikroskopik, mengamati kromosom nggak bisa. Beda dengan mutasi kromosom. Ini ada delesi, ada insersi, ada inversi, ada duplikasi, translokasi, ya. Ini bisa kita diamati secara mikroskopis menggunakan mikroskop kalau ada kejadian mutasi kromosom seperti ini. Saya kira delesi, insersi, duplikasi, dan translokasi ini sudah dipelajari di bab atau di mata kuliah genetika tanaman. Kemudian mutasi genom ini perubahan jumlah set kromosom. Jadi misalnya poliploidi atau haploid, apakah itu berkurang atau bertambah set kromosomnya, bukan bertambah individu kromosom. Nah, kalau bertambah set kromosom kita sebut dengan poliploid atau euploidy. Sementara kalau hanya penambahan satu kromosom saja itu disebut dengan aneuploidy. Jadi ada euploidy, ada aneuploidy. Meskipun set kromosom itu yang berubah atau juga individu kromosom yang berubah, itu identifikasinya dapat dideteksi secara mikroskopis, namun perlu kadang-kadang dilakukan analisis genetik. Nah ini tadi, jadi ada delesi, ada insersi, penyisipan, ada mutasi titik, hanya alel tertentu saja, ya, ada translokasi. Translokasi itu pindah silang antar kromosom yang non homolog, sehingga satu kromosom itu sebetulnya terdiri dari dua potongan dari kromosom yang berbeda. Kalau inversi itu adalah terbalik, kalau duplikasi itu double. Ya, ini sudah kita diskusikan di genetika tanaman. Kemudian jenis mutasi berdasarkan arah mutasi. Ada mutasi maju atau forward mutation, itu suatu mutasi yang menyebabkan tidak berfungsinya suatu gen, gennya tidak berfungsi, ya, sehingga dia akan menjadi tipe mutan. Atau mutasi backward mutation, mutasi balik, mutasi yang menyebabkan kembalinya fungsi gen. Nah, saat ini ada istilah genome editing, mengedit gen-gen modern yang kita kembalikan ke gen-gen yang wild type-nya zaman dahulu kala melalui pengeditan genom, ya, karena dia berubah akibat adanya evolusi, kita kembalikan kepada posisi semula, misalnya seperti itu. Ada yang disebut dengan lethal mutation, ini mutasi letal yang menyebabkan rusaknya gen kritis sehingga menghambat atau mematikan perkembangan organisme. Berikutnya adalah tipe-tipe mutan. Ada mutan morfologi, ini memberi pengaruh sifat-sifat organisme yang terlihat jelas, ya, dari luar, misalnya bentuk atau warna, contohnya tembakau albino, kacang kate yang pendek, itu terlihat jelas. Ini mutan morfologi. Mutan resisten terjadi bila mutan mampu tumbuh walau ada patogen wild type tipe liarnya. Jadi, contohnya pisang tahan fusarium, ya, ini mutan resisten. Mutan biokimia,
Ini terjadi bila mutan menghasilkan intasan metabolisme yang berbeda. Misalnya kandungan lemak menjadi lebih rendah, vitamin C lebih tinggi, kandungan kapsaisin misalnya kalau pada cabai lebih tinggi, dan seterusnya. Itu mutan biokimia. Kemudian mutan kondisional, di mana alel mutan mengekspresikan fenotip mutan hanya pada kondisi tertentu. Ya, sedangkan ekspresi fenotip dari alel itu kemudiannya pada kondisi yang berbeda. Ini kondisi permisif dan kondisi restriktif. Jadi misalnya tomat tahan virus ini aktif pada suhu kurang dari 32 derajat Celcius yang disebut dengan kondisi permisif, tapi rentan jika suhunya dinaikkan. Ya. Ini kondisi restriktif. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke poin B, yaitu adalah induksi mutasi. Ada pertanyaan langsung saja. Induksi yang pertama adalah mutasi fisik yang kita sebut dengan iradiasi. Ya, bisa menggunakan sinar neutron, proton, dan alfa yang menyebabkan ionisasi terkonsentrasi sehingga umumnya menyebabkan abrasi kromosom. Ya. Abrasi kromosom ini bisa menyebabkan tanaman sisa hidup. Ya. Kemudian sinar gamma, beta dan X ini terjadi ionisasi Bold yang menyebabkan ion terpencar dan dapat menyebabkan abrasi kromosom dan mutasi titik. Ini sering dilakukan atau sering digunakan ini sinar gamma. Bisa menyebabkan abrasi kromosom, bisa menyebabkan mutasi titik, tetapi tanaman masih survive. Kemudian radiasi ultraviolet ini tidak menyebabkan ionisasi dan daya penetrasi pada jaringan rendah, sehingga penggunaannya terbatas pada serbuk sari. Serbuk sari itu kalau menggunakan sinar gamma tidak akan hidup polennya. Maka radiasi ultraviolet yang dipakai terjadi perubahan, tetapi polennya masih tetap aktif, ya, sehingga menghasilkan mutasi tertentu, mutasi titik misalnya. Kemudian mutasi kimia ini biasanya bersifat karsinogenik atau beracun, umumnya menghasilkan mutasi titik. Jadi kalau kita akan melakukan kegiatan mutasinya, tetapi hanya perubahan kecil saja mutasi titik, maka biasanya menggunakan mutasi kimia. Agennya EMS misalnya. Etil metan sulfonat, ya. Apoksida, alkaloid, peroksida, formaldehid, dan lain sebagainya, yang mana ketika tanaman diaplikasikan ke bahan tersebut akan terjadi perubahan yang tidak terlalu besar, ya, yang disebut dengan mutasi titik. Kemudian mutasi juga dapat melalui pembentukan kalus dan kultur jaringan, ini yang disebut dengan variasisme klonal. Biasanya karena adanya zat pengatur tumbuh yang menyebabkan tanaman aktif membelah, sehingga karena kecepatan membelah itu menjadi banyak yang tidak sinkron sehingga terjadi mutasi. Ya. Biasanya dikombinasikan dengan mutasi yang lain. Jadi misalnya M11 lalu dilakukan variasisme klonal begitu. Nah, apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas radiasi ini juga perlu diperhatikan. Saya sudah menyampaikan tadi kadar air tanaman itu salah satu yang menyebabkan dosis berbeda. Artinya kadar air yang tinggi ini dosisnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kadar air yang rendah. Biji misalnya, biji itu dosis radiasinya tinggi. Sementara organ, ya, batang misalnya atau bibit itu kadar airnya tinggi, dosisnya rendah. Ya. Kenapa demikian? Karena peningkatan kadar air ini menyebabkan tersedianya medium bagi ionisasi melalui produksi radikal OH, sehingga sampai pada tahap tertentu ini dapat meningkatkan efisiensi radiasi. Jadi kalau misalnya kita belum tahu berapa dosis yang optimal, kita perlu sesuaikan dengan literatur yang ada, lihat kadar airnya apakah tinggi atau rendah, sehingga dari situ kita bisa menduga, memprediksikan kira-kira pada dosis berapa radiasi dilakukan. Itu pengaruh air. Pengaruh air menjadi sangat penting. Kadar air menjadi sangat penting. Kemudian suhu. Suhu berpengaruh dengan berasosiasi dengan air dan oksigen, terutama pada simpan benih setelah perlakuan. Jadi pada suhu berapa kita melakukan itu. Oksigen, keberadaan oksigen itu meningkatkan efektivitas radiasi sinar X dan sinar gamma. Jadi kalau misalnya kekurangan oksigen, maka dia akan
menjadi lemah. Thiol dan sulfidril ini. Thiol itu merupakan senyawa organik yang terdapat pada molekul protein besar yang berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan akibat dari radiasi. Kalau kandungan thiolnya tinggi, maka harus menggunakan dosis yang lebih tinggi ya agar bisa dia merubah gen itu atau perlindungan thiol itu menjadi terganggu. Nah, pada kegiatan mutasi sering dijumpai yang disebut dengan kimera. Ya. Apabila terjadi gangguan pada proses mitosis ya yang kemudian berbeda dengan sel induknya, maka organ itu disebut dengan kimera. Ya. Bisa kimera itu diwariskan, bisa juga tidak diwariskan. Misalnya melalui kultur jaringan di bagian kimera itu akan diwariskan. Jadi misalnya kimera pada warna bunga ya, pada mawar kok bisa muncul putih di tengah-tengah misalnya seperti itu, berarti ada kimera. Hal ini terjadi di alam dengan frekuensi yang rendah dan frekuensi dapat ditingkatkan melalui jaringan. Ini adalah kimera. Jadi ada disebut dengan meriklinal pada jaringan luar, periklinal ini melingkar begini dan sektoral begitu di dalam dan solid. Jadi kalau misalnya kimeranya solid seperti ini biasanya akan terwariskan. Ya. Ini adalah cara atau teknik mutasi. Jadi perlakuan penginduksi mutasi ini fisik dan kimia pada benih misalnya target itu ada LD50. 50% benih mati, tidak berkecambah. Kemudian dikecambahkan itu menjadi hasil radiasi itu disebut dengan M1. Ya. Kemudian dilanjutkan ke M2 dan seterusnya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Karena sebagian mutasi bersifat resesif, maka harus dilanjutkan terus sampai generasi berikutnya. Kemudian dilakukan uji progeni dan diperoleh mutan potensial untuk membuktikan bahwa mutan itu adalah stabil. Berikutnya adalah variasi semaklonal. Variasi semaklonal itu adalah variasi antar tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan. Tadi kemungkinan akibat dari adanya zat pengatur tumbuh yang diberikan. Ini merupakan fenomena umum dalam sistem perbanyakan tanaman yang melibatkan fase kalus. Kalus itu biasanya belum membentuk organ tertentu sehingga dia akan membentuk organ, dan biasanya sel-sel berkembang dengan cepat gitu ya. Ada dua tipe variasi semaklonal, diwariskan karena terjadi perubahan genetik, itu merubah posisi atau DNA dan stabil tapi perubahan tidak diwariskan. Misalnya pola ekspresinya berubah, epigenetik tetapi tidak diwariskan. Nah, variasi semaklonal ini sering dikombinasikan dengan penginduksi mutasi lain, misalnya iradesi sinar gamma. Setelah iradesi sinar gamma, misalnya variasi dengan variasi semaklonal, dan hasil kultur jaringan biasanya digunakan sebagai bahan untuk mutasi dengan dosis yang saya katakan tadi rendah, bisa puluhan, sementara kalau dengan biji itu bisa ratusan, di mana tujuan utamanya menginduksi satu sel tunggal dalam kultur yang mengandung sangat banyak sel, sehingga sel tunggal itu yang nanti kita akan tumbuhkan akan berubah. Ya, ini biasanya digunakan pada kultur suspensi, walaupun sering digunakan kalus. Ya, jadi selama terjadi kontak dengan penginduksi mutasi, ini akan peluang mendapatkannya menjadi tinggi. Kemudian seleksi dilakukan pada tingkat kultur jaringan, ya karena sering kali terjadi abnormalitas bahkan kematian sel ini yang akan mengurangi gitu ya, sel-sel aktif, tapi juga dengan demikian maka akan mengeringankan pekerjaan yang memang tidak bagus gitu kan hilang. Misalnya ini penggunaan media dengan kadar aluminium tertentu untuk mendapatkan mutan yang toleran terhadap lingkungan asam ya, kalau aluminium itu asam ya, bukan salin. Kalau salin itu garam ya. Jadi pada lingkungan asam. Atau aplikasi asam pusarat tadi saya sampaikan untuk mutasi bagi pembentukan varietas pisang yang toleran terhadap penyakit Layu-Fusarium. Fusarium itu menghasilkan asam pusarat. Asam pusarat ini yang akan melunakkan jaringan tanaman sehingga fusarium itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan dengan demikian jika kita memberikan asam pusarat pada media kultur jaringan dan tanaman menjadi tahan, kita akan dapatkan genetik mutan baru yang tahan terhadap fusarium.
Nah, yang diregenerasikan adalah sel yang bertahan. Ini yang akan diregenerasikan menjadi tanaman sempurna yang sudah didera oleh lingkungan tadi. Ini adalah contoh variasi sama klonal. Variasi tanaman fase aklimatisasi terlihat kecil besar, fase vegetatif terlihat dari warna-warna daun, ya, ukuran daun, ya, dan lain sebagainya. Atau variegata tadi, ya, dan anakan. Variegata terlihat, ya, anakannya tidak variegata, tapi ada juga yang variegata. Contoh yang pernah disampaikan juga minggu sebelumnya adalah padi toleran terhadap garam tinggi, kemudian tanaman jagung tahan herbisida paraquat, itu adalah untuk mengendalikan kemudian tanaman pisang tahan penyakit layu fusarium ras 1 dan ras 2, ya. Ini atau padi tahan Xanthomonas aroica. Nah, poliploidi, nah kalau tadi adalah menggunakan mutasi fisik, mutasi kimia, ya, yang merubah alel, gen atau sebagian dari itu, maka poliploidi ini adalah juga biasanya menggunakan bahan kimia untuk menggandakan kromosom, ya, atau tanpa bahan kimia tapi mengurangi kromosom menjadi set kromosom menjadi separuhnya misalnya. Poliploidi adalah suatu keadaan dalam mana suatu sel atau individu memiliki lebih dari 2 set kromosom, ya, dalam sel-sel somatiknya, ya. Nah, itu poliploidi. Lebih dari 2 set, misalnya 3 set, 4 set, 5 set, 6 set, 7 set, dan seterusnya. Dibagi menjadi 2, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi itu adalah perubahan jumlah kromosom lengkap. Apakah itu melalui penggandaan kromosom atau melalui persilangan, ya. Persilangan yang diikuti oleh penggandaan. Jadi persilangan antar kromosom, persilangan antar spesies liar dengan budidaya, kemudian digandakan kromosomnya, ya. Sehingga penggandaan itu menyebabkan masing-masing kromosom mempunyai pasangannya yang tadinya tidak punya akibat dari persilangan spesies liar. Saya kira ini sudah pernah disampaikan di genetika tanaman. Itu adalah euploid, autopolyploid atau allopolyploid. Sementara yang berikutnya adalah aneuploid, perubahan jumlah individu kromosom tertentu dalam satu gen. Jadi hanya satu kromosom atau beberapa individu kromosom. Terjadilah trisomi misalnya dan sebagainya. Nah, euploidi itu adalah monoploid, diploid, triploid, autotetraploid, allotetraploid. Itu adalah triploid. Apa itu adalah euploid? Jadi, misalnya ini ABC, kalau dia diploid maka ABC-nya ada 2, triploid ABC-nya ada 3, autotetraploid ABC-nya ada 4 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya allotetraploid itu berarti 2X tambah 2X plus. Jadi ABC-nya ada sepasang, DEF ada sepasang. ABC berasal dari spesies A, DEF berasal dari spesies B. Ketika digabung itu tidak berpasangan, lalu kemudian digandakan kromosomnya sehingga punya pasangan masing-masing. Contohnya ini, 2N sama dengan 2X sama dengan 24. N sama dengan X sama dengan 12. Jadi haploid ini sama dengan monoploid. Lalu digandakan kromosomnya. Sehingga 2N menjadi sama dengan 4X sama dengan 48. Di mana N sama dengan 2X sama dengan 24. Yang tadinya kromosom dasarnya hanya 1 set kromosom dasarnya menjadi 2 set kromosom N-nya, ya, di gamet. Ya. Di somatik adalah tetraploid, di gamet diploid. Di somatik diploid, di gamet adalah monoploid. Ya, jadi kalau di gamet monoploid maka haploid sama dengan monoploid. Ya, haploid itu adalah dalam keadaan fase gamet, ya. Dalam keadaan fase gamet.
Nah, ini contohnya penggandaan kromosom pada bawah merah menggunakan colchicine. Ini bagian yang tidak mengganda, ini bagian yang mengganda. Kenapa ini diberikan? Karena berarti perlu hati-hati dalam penggandaan kromosom. Dalam kenyataannya ada sel-sel yang mengganda, ada yang tidak, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut, perlu dilanjutkan ya aplikasinya, sehingga diharapkan semua sel terjadi penggandaan kromosom. Nah, sementara aneuploidy ada istilah nulisomik, ini kehilangan sepasang kromosom, tadinya A, B, C, C-nya hilang. Monosomik, ya, C-nya hilang itu betul-betul sepasang, CC. Jadi sepasang C-nya hilang. Monosomik, C-nya hilang satu. Ya, 2X min 1. Monosomik ganda 2X min 1 min 1. Meskipun jumlah kromosomnya sama tapi berbeda ya dengan nulisomik. Nulisomik itu 2X min 2. Langsung 2 hilang pada satu pasang kromosom, sementara monosomik ganda itu satu di kromosom C misalnya yang hilang, yang lainnya di kromosom B yang hilang. Ya. Demikian juga dengan trisomik. Trisomik itu ABC, ABC tiba-tiba dapat A, maka dapat yang baru menjadi 3. Trisomik ganda berarti ABC, ABC, AB dapat 2, sehingga simbolnya adalah 2X plus 1 plus 1. Tetrasomik 2X plus 2. 2X plus 1 plus 1 tidak sama dengan 2X plus 2. Karena beda kromosomnya. Kalau 2X plus 2, maka sepasang langsung. A dengan A yang langsung masuk. Sementara 2X plus 1 plus 1 adalah A dan B. Ada kromosom A dan kromosom B yang masuk. Trisomik nulisomik ini seperti menolkan 2X plus 1 minus 1. Yang nambah itu adalah yang A. Yang berkurang itu adalah yang C. Jadi jumlah kromosom tetap sama, tetap penambahan dan pengurangannya berbeda. Itu adalah aneuploidy, penambahan satu kromosom. Ya, ini contoh aneuploidy. Ya, misalnya pada anyelir nih ada klon, ya anyelir dilakukan mutasi ini, seperti ini, ya sebelah kanan, ya ada rumus yang di bawah ini bisa kita lihat 2N min 1 min 1 min 1 ada kehilangan kromosom di tempat-tempat tertentu sehingga ada 3-4 kromosom yang hilang ya. Kemudian yang itu namanya tetramonosomi, yang double monosomi itu ada minus 1 di kromosom yang 2 terakhir. Nah, poliploidi ini adalah sumber keragaman, di mana penggandaan genom itu merubah frekuensi gen, menginduksi hereditas permanen, dan merupakan penyangga genetik dan meningkatkan fleksibilitas dalam evolusi. Ya. Jadi misalnya aloploidi. Alopoliploidi itu bisa menyebabkan ukuran sel yang lebih besar, sehingga ukuran tanam lebih besar dan tidur. Auto ya khususnya, bukan alo. Autopoliploidi menyebabkan ukuran sel lebih besar. Karena penambahan jumlah kromosom, set kromosom. Yang tadinya diploid menjadi tetraploid, maka ukurannya jadi besar. Tanaman besar, bunga besar, semua besar, sehingga vigornya menjadi lebih tinggi. Ini terjadi juga penggandaannya itu secara alami, ya, walaupun sangat rendah akibat dari kegagalan pembelahan mitosis. Sehingga kita lihat ada tanaman-tanaman yang sudah ribuan tahun yang lalu terjadi penggandaan kromosom seperti pada pisang. Ada pisang tetraploid, ada pisang diploid, ya. Kemudian ada kentang tetraploid, itu sudah terjadi penggandaan secara alami, ya. Atau dapat diinduksi melalui colchicine, ya, dari tanaman Colchicum autumnale pada jaringan meristem. Ya, zigot yang baru terbentuk memberikan respon terbaik, sedangkan jaringan vegetatif umumnya menghasilkan kimera mixoploid. Jadi kalau dia sampai kepada zigot, maka akan terjadi keseragaman, ya, kondisi di setiap sel sama. Tapi kalau misalnya poliploidinya pada jaringan somatik, maka ada kemungkinan mixo. Seperti tebu itu secara alami terjadi mutasi, ya, alam, sehingga dalam satu tanaman bisa menyebabkan berbeda-beda poliploidinya. Ya. Auto-alo hexaploid atau auto-alo
heptaploid, ya, pentaploid dan sebagainya. Berikutnya adalah autopolyploid. Ini gimana terjadi penggandaan kromosom, ya. Yang tanamannya adalah diploid. Ya, biasanya adalah untuk tanaman-tanaman yang dipanen bagian vegetatifnya atau yang kemudian menjadi tanaman antara untuk menghasilkan tanaman tertentu. Ya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena kalau yang dipanen bagian bijinya, ini bijinya kurang fertil, sehingga akan terjadi penurunan produktivitas karena biji yang dihasilkan itu sedikit, walaupun ukurannya misalnya besar. Ya. Karena kurang fertil, maka tidak akan ekonomis kalau bagian itu yang diharapkan, sehingga bagian yang dipanen vegetatifnya lah. Proses pemulihan agak sulit pada tanaman berbiji kecuali semangka triploid, begitu ya. Ini contoh polyploid di dalam tanaman, misalnya adalah strawberry yang diploid dan octaploid 8X. Berarti terjadi 2 kali penggandaan, 2X menjadi 4X menjadi 8X. Nah, biasanya penggandaan kromosom seperti ini menyebabkan karakteristik ini, misalnya stomatanya menjadi besar. Tidak banyak tapi menjadi besar-besar. Ya, ini indikasi bahwa terjadi penggandaan kromosom. Yang terkini saya kira analisisnya flow cytometry untuk membedakan ploidi satu dengan ploidi yang lain. Contoh umum autopolyploid dalam pemulihan adalah pembentukan semangka tanpa biji. Ya. Semangka tanpa biji itu adalah semangka tetraploid disilangkan dengan semangka diploid. Semangka tetraploid sebagai betina, semangka diploid sebagai jantan, sehingga dihasilkan semangka triploid. Semangka triploid inilah yang semangka tanpa biji, ya, tidak berbiji. Oleh karena itu, karena tidak berbiji, polennya juga tidak fertil, sehingga memerlukan polen lain dari semangka diploid dalam penanamannya. Jadi kalau Anda menanam semangka triploid, ya 4 baris triploid, maka harus ada sumber polen untuk menginisiasi pembuahan. Karena kalau tidak diinisiasi, tidak berbuah. Bukan hanya tidak berbiji, tapi tidak berbuah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam produksi semangka tanpa biji, yang tetraploid dijadikan betina. Karena kalau sebagai jantan, dia tidak fertil jantannya. Ya. Jadi yang sebagai betina adalah yang tetraploid, sebagai jantan adalah diploid. Nah, itu adalah auto. Allo itu adalah terjadi persilangan antar spesies. Misalnya Copiae arabica, dan itu berasal dari Copiae sanepora dan Copiae eugenioides misalnya, ya. F1 umumnya steril, lalu terjadi penggandaan kromosom, ya, pada F1-nya, sehingga terjadi allopolyploid. Nah, ini contoh yang lain adalah gandum durum, ya, adalah persilangan antar spesies yang menyebabkan genomnya ABB disilangkan dengan RR, genom RR Rai. 2N sama dengan 14, di mana N-nya sama-sama 7, ya. N sama dengan X sama dengan 7. Kemudian perlu penyelamatan embrio karena sifatnya embrionya gagal berkembang. Kemudian setelah menjadi individu tanaman akan steril, digandakan kromosomnya. Nah, jadilah tanaman tritikale. AA, BB, RR. Saya kira di genetika tanaman sudah disebutkan juga bahwa trikale itu ingin mempunyai ukuran bijinya besar dan lebat, gitu ya. Karena ada yang gandum itu bijinya kecil-kecil, tapi biji kecil-kecil lebat. Rai itu bijinya besar. Nah, biasanya akan terbentuk spesies baru. Tritikale itu adalah spesies baru. Ya, kenapa dikatakan spesies baru? Karena kalau disilangkan dengan ibunya tidak bisa lagi, silangkan dengan bapaknya,
tidak bisa lagi, ya berarti ya spesies baru. Definisi spesies itu kalau dua individu. Definisi spesies yang berbeda itu kalau dua individu disilangkan, ya menghasilkan turunan yang steril atau tidak bisa disilangkan sama sekali. Nah, itu namanya spesies yang berbeda. Jadi kalau trikale disilangkan dengan gandum, turunannya steril, kemudian tritikale disilangkan dengan rai, turunannya steril, berarti tritikale itu beda spesies dengan gandum dan rai. Poliploidi ini sering digunakan untuk memindahkan gen dari spesies liar. Jadi misalnya Oryza sativa ya pada padi budidaya disilangkan dengan Oryza officinalis, spesies liar yang mengandung ketahanan tertentu. Lalu kemudian di backcross berkali-kali begitu ya, digandakan kromosomnya sehingga muncullah gen yang tahan pada spesies budidaya. Atau poliploidi ini dapat juga untuk merakit varietas yang tidak bisa lagi persilangan konvensional. Misalnya Garcinia mangustana, ini manggis ini tidak bisa disilangkan lagi. Tapi manggis ini diketahui merupakan persilangan antar tetua-tetua yang berbeda dulunya. Lalu muncullah apomixis. Jadi silangan antara Garcinia malacensis dengan Garcinia hombrobiana. Nah, untuk merakit Garcinia mangustana diulang silangan malacensis dengan hombrobiana, lalu kemudian digandakan kromosomnya, kemudian diseleksi. Demikian juga dengan pisang, Musa balbisiana dengan Musa acuminata. Silangan Musa balbisiana acuminata itu diulang kembali, mengikuti proses yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam poliploidi itu perlu embrio rescue karena embrionya tidak bertahan karena penggabungan genom yang berbeda itu embrionya sulit berkembang. Kadang-kadang ritme dari pembelahan sel dari dua genom itu berbeda sehingga ada yang tertinggal dan sebagainya. Ya. Kemudian kultur anter serbusari melalui pengembangan tanaman dari mikrospora tunggal ini menghasilkan haploid. Ya, ini poliploidi juga haploid ya. Atau kultur ovuls, saya kira mirip ya. Dengan kultur haploid menghasilkan kultur anter menghasilkan tanaman yang haploid. Tanaman haploid itu penting ya untuk mendapatkan tanaman diploid yang bagus atau juga galur murni. Ya, memang tanaman haploid itu lemah, steril karena dia hanya satu set kromosom saja. Biasanya digunakan untuk membentuk tanaman dihaploid. Dihaploid itu menjadi galur murni atau menjadi varietas baru yang kemudian fertil. Ya. Pembentukan poliploid bagi pembentukan tetua homozigot untuk merakit varietas hibrida ya, pada cabai misalnya yang dilakukan juga oleh peneliti dari biologi. Kultur anter kemudian mendapatkan tanaman haploid, digandakan kromosomnya mendapatkan calon varietas yang dihaploid. Atau juga bisa digunakan untuk mendeteksi alel resesif. Ini sering digunakan oleh para peneliti karena dalam keadaan single saja alelnya akan terlihat ekspresinya seperti apa. Nah, ini harus digandakan kromosomnya, kalau tidak dia akan tetap lemah dan steril. Kromosom dapat digandakan melalui perlakuan koefisin atau pergantian spontan ya, dan kemudian dikonfirmasi hasilnya melalui flow cytometry. Nah, ini saya kira alur ya dari kemuliaan mutasi ini. Germplasm bisa dikombinasikan ya antara spesies liar, kemudian dilakukan embryo rescue ya, dan terjadi variasi genetik atau juga mutasi somaklonal atau genetic transformation ya, juga ada variasi ya, atau selanjutnya bisa dilakukan seleksi in vitro selection atau genetic mapping, kemudian atau double haploid ya, kemudian micropropagation perbanyakan, dan kemudian dievaluasi hasilnya. Itu saya kira. Kalau ada pertanyaan silakan ya, yang didalami apa saja yang sudah saya sampaikan tadi, pada bagian mana yang akan didalami silakan. Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Michael.
Saya masih kurang paham tentang, nah tadi salah satunya induksi mutasi itu ada berpengaruh terhadap oksigen begitu. Dan di situ penjelasannya keberadaan oksigen meningkatkan efektivitas radiasi sinar X dan sinar gamma. Tapi bukannya sifat sinar, apalagi cahaya itu bukannya tidak memerlukan medium ya untuk melakukan perambatan begitu, Pak? Ya, oksigen itu menyebabkan oksidasi, ionisasi di dalam sel tanaman. Jadi kalau tanaman itu yang sedang tumbuh biasanya oksigennya relatif banyak dibandingkan dengan tanaman yang kering, misalnya biji tumbuh tapi hidup tapi tidak tumbuh seperti biji. Nah ini kalau dia sedang tumbuh maka kandungan oksigen di lingkungan tanaman itu di dalam sel dan lain sebagainya itu lebih tinggi ya. Nah, karena lebih tinggi maka aktivitas oksidasi dari ionisasi dan oksidasi dari tanaman itu menjadi meningkat begitu ya, sehingga kalau oksigennya tinggi dosisnya harus rendah karena aktivitas dari efek dari radiasi itu akan meningkat akibat adanya oksigen ya, demikian. Ya. Mohon maaf Pak, boleh diulang tadi yang ditingkatkan konsentrasi apanya? Kalau misalnya terjadi oksidasi maka kalau oksigen meningkat, maka dosisnya harus rendah, dosis mutasinya, ya, karena dosis mutasi itu menyebabkan ionisasi dan juga terjadi oksidasi ya di dalam tanaman. Oksidasi ini ya yang akan membunuh tanaman kalau misalnya dosisnya terlalu tinggi, gitu ya. Ya akan mengefektifkan radiasi sehingga dosisnya cukup rendah saja kalau oksigennya tinggi. Mirip dengan kadar air tadi. Kalau kadar airnya tinggi, maka perlu dosis radiasinya tidak boleh terlalu tinggi, ya, karena penetrasi tadi akan semakin meningkat dan aktivitas ionisasinya akan semakin meningkat, ya. Bukan rambatan radiasinya, tapi efek dari itu, Mas Michael. Efek dari setelah dilakukan radiasinya, apa yang terjadi pada sel, begitu, bisa menyebabkan kematian sel akibat dari aktivitas oksidasinya semakin meningkat. Demikian Mas Michael. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi Bapak. Silakan. Lalu tadi di teknik mutasi juga ada dijelaskan tentang target 50% benih mati. Pertanyaan saya, apakah memang harus 50% benih mati? Lalu kira-kira tujuannya benih mati 50% itu untuk apa ya Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa kita menggunakan 50% benih mati? LD50 namanya, LD50. Lethal dose 50. Dosis yang mematikan 50%, kan begitu. Mengapa harus LD50? Nah, kan gitu. Tanya yang bagus. LD50 itu keragaman yang tertinggi. Ada yang mati, ada yang tidak mati, ada yang hidup, setengah hidup. Kira-kira begitu. Nah, pada LD50 itu yang mati berarti dia sangat terpapar sangat banyak. Yang hidup bisa terpapar sebagian, bisa tidak terpapar sedikit, dan sebagainya. Sehingga keragaman yang ada pada LD50 itu sangat tinggi. Kita menyeleksi pada keragaman yang tinggi itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga pemuliaan dilakukan, biasanya seleksi dilakukan agar lebih efektif dan efisien pada LD50 karena keragamannya tinggi. Kalau total dose-nya ditingkatkan menjadi LD70, banyak sekali yang mati, 70% mati, tersisa 30%. Nah, biasanya yang tersisa 30% pun itu merana karena banyak perubahan genetik di situ, ya, perubahan genetik di situ yang menyebabkan karakter-karakter banyak berubah, karakter-karakter baik. Ini bagus LD80 itu untuk tanaman-tanaman yang mungkin tidak kita panen bagian ininya, tapi untuk keindahan, misalnya tanaman hias. Biasanya di LD70 agar dia lebih pendek, warna langsung drastis berubah, dan lain sebagainya. Itu di LD70. Di LD20 bisa juga kita lakukan. LD20 itu artinya 20% saja mati. Nah, di 20% mati berarti tidak terlalu banyak perubahan. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah karena kita tidak bisa mendeteksi perubahan itu di LD20. Karena keragamannya rendah, mana yang berubah, mana yang tidak. Itu tidak bisa dilakukan seleksi. Ini bagus untuk karakter-karakter kuantitatif yang pendeteksiannya tidak langsung serta-merta terlihat, harus menggunakan parameter genetik, pendugaan parameter genetik, karena dia perubahannya kecil. Ya. Nah,
Sehingga orang memilih LD 50, ya, LD 50, kematian 50%. Pada saat dicambahkan ada 50% mati, pada dosis sekitar itulah dilakukan seleksi karena keragaman tertinggi. Hampir semua ada di situ. Gitu kira-kira Mas Michael. Nah, kadang-kadang tidak kita jumpai LD 50 karena dosisnya terlalu rendah, tidak ingin kita ada yang mati, tapi yang muncul adalah LR, RD, reduction dose. Dosis yang menyebabkan penurunan penampilan menjadi pendek, menjadi hanya separuhnya saja, pertumbuhannya menjadi terhambat, hanya separuh, 50% dari yang normal misalnya. Itu sering terjadi juga. Kita tidak menggunakan lethal dose yang mematikan, tapi reduction dose. Jadi dosis yang menyebabkan penurunan aktivitas, penurunan perform menjadi hanya separuh. Nah, oleh karena itu sangat penting mencari LD 50 atau RD 50. Ya, di lingkungan itulah kita lakukan kegiatan mutasi sehingga menjadi lebih efektif. Kira-kira demikian, Mas. Berarti penggunaannya sendiri itu untuk mencari perbedaannya ya, Pak? Gitu ya? Kegunaannya untuk membuat keragaman sebanyak mungkin. Mirip kita F2 lah. Silangan A dengan B, dapat F1, dapat F2 yang keragamannya banyak, sehingga bisa kita pilih. Nah, LD 50 itu di M2 keragamannya tertinggi dibandingkan dengan LD 20 atau LD 70. Sederhananya demikian, Mas. Sehingga kalau keragamnya tinggi, kita bisa melakukan seleksi kan. Nah, apa saja ada. Gitu. Kira-kira demikian. Baik, Bapak. Terima kasih. Sudah jelas. Ada lagi yang lain? Bagus saya kira pertanyaan Mas Michael. Yang kemungkinan Anda juga bertanya-tanya juga ya. Pak izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Giovanni. Ya. Untuk mutasi sendiri, apakah bisa mengubah jenis kelamin di tanaman Biseus, Pak? Ya, menarik ya pertanyaannya. Apakah mutasi itu bisa merubah jenis kelamin? Pada tanaman Biseus, jangan pada orang ya. Kalau pada orang bahaya itu ya. Tanaman itu sebagian tidak dikendalikan secara kromosomal jenis kelaminnya. Ya, dia dikendalikan secara titik. Kadang-kadang dikendalikan oleh gen tertentu saja. Misalnya pada pepaya. Pepaya itu hanya gen, bukan kromosom. Beda dengan manusia ya. Kromosom nomor 23 kita mengendalikan seks. Kalau XX perempuan, kalau XY laki-laki. Itu kromosom nomor 23. Tanaman tidak ada kromosom seperti itu. Ada juga tanaman yang mencirikan kromosom. Itu sehingga ada kromosom seks pada tanaman. Tapi sebagian tidak. Dia hanya berupa alel saja. Misalnya pepaya. Pepaya itu kan hanya alel titik saja. Ya. Sehingga kalau bertemunya alel I pangkat H misalnya, atau H atau M gitu ya. Ada M besar, M kecil, dan H besar ya dengan M kecil misalnya, itu menjadi hermafrodit. Jadi ada pepaya hermafrodit, ada pepaya betina, ada pepaya jantan. Pepaya betina dan pepaya jantan kalau hubungan jenis kelamin. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi perubahan akibat dari mutasi karena perubahan titik itu. Ya, bisa. Ya, pada tanaman bisa berubah kelaminnya betina menjadi jantan akibat dari mutasi itu. Karena dia titik sifatnya. Kalau manusia tidak, karena dia kromosom ya. Kalau kromosom hilang banyak sekali gen-gen yang hilang di situ ya. Kalau dipotong kromosom X kalau atau kromosom Y, gen-gennya banyak yang hilang, itu berbahaya. Ya, tidak bisa. Demikian Mas Giovanni. Baik Bapak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Silakan. Tadi kan untuk jadi spesies katanya spesies baru gitu. Ya. Dia nggak bisa dikawinin lagi sama induk betina ataupun induk jantannya. Ya. Itu artinya dia jadi satu spesies kalau dia bisa dikawinin sama sesamanya sendiri gitu ya Pak? Ya, jadi kenapa dikategorikan spesies yang berbeda? Padahal kan turun dari spesies di atasnya kan begitu. Nah, kalau dia tidak bisa lagi kawin dengan bapak, tidak bisa lagi kawin dengan ibu, hanya bisa kawin dengan dia kelompoknya sendiri, berarti kelompok itu spesies yang berbeda. Itu kira-kira. Ya. Baik Pak, kalau kasusnya kayak genus-genus di anggrek kan itu bisa hybridnya bahkan lebih dari 2-3 spesies gitu Pak. Mungkin Ya, bisa 4. pada itu. Gimana? Itu jadi dianya sendiri penentuannya gimana Pak? Nah, kalau kita mengandung spesies seperti tadi, itu jadi dia sudah menjadi spesies terpisah. Ya.
Yang kalau di genetika tanaman kan ada namanya Raphanus, ya. Ada Brassica, lalu Raphanobrassica. Itu terpisah, namanya juga berbeda sendiri. Karena tidak bisa lagi kawin dengan Raphanus dan Brassica. Nama spesiesnya Raphanobrassica. Nah, itu sering terjadi pada tanaman yang persilangan antar spesies. Contohnya Garcinia tadi. Kan Garcinia tadi kan Garcinia apa? Yang spesies budidayanya kan Garcinia, saya lupa. Saya cek lagi Garcinia apa. Garcinia mangostana kan Bang Bis itu adalah spesies baru. Tetuanya adalah Garcinia malacensis dan Garcinia hombrobiana. Jadi persilangan antara Garcinia malacensis dengan Garcinia hombrobiana menghasilkan spesies baru namanya Garcinia mangostana. Karena tidak bisa kawin lagi dengan tetua-tetuanya. Ya, demikian. Pada anggrek bisa jadi juga menjadi spesies baru, ya, kalau misalnya antar spesies. Biasanya pada anggrek disebutkan silang, ya. Misalnya antara Phalaenopsis silang anggrek bulan Phalaenopsis, anggrek satunya lagi anggrek apa Mas? Jadi lupa. Calathea misalnya, Calathea silang Phalaenopsis, nah, spesies baru itu jadinya. Gitu. Ya. Karena anggrek diperbanyak secara vegetatif nggak ada masalah. Ya, dia nggak perlu kawin lagi kan dengan spesies mereka. Nah, dia bisa kawin antar kelompok dia menjadi spesies baru, ya, kalau dia menjadi fertil, Mas. Kalau tidak, misalnya itik disilangkan dengan entok, kan jadi tiktok itu, ya. TikTok itu tidak bisa dibilang spesies baru karena dia tidak bisa kawin dengan TikTok yang lain karena dia kromosomnya adalah separuh dari itik, separuh dari entok. Nah, kalau digandakan lagi kromosomnya bisa menjadi spesies baru, dia bisa kawin, bisa fertil. Jadi sebelum dia fertil tidak bisa disebut spesies baru. Kalau sudah fertil bisa kawin di antara mereka, maka bisa disebut spesies baru akibat dari penggandaan kromosom. Tadi misalnya itik sama entok, TikTok tidak bisa disebut spesies baru karena tidak fertil. Demikian Mas Givan. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bagus saya kira pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan ada 2 kali lagi pertemuan sebelum selesai. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Silakan M.